Halo teman-teman pejuang CPNS 2021, ketemu lagi nih ya kita di channel aku. Nah teman-teman, sebentar lagi akan memasuki bulan Oktober nih. Buat kalian yang belum mengikuti SKD di bulan September, tentunya nih ya akan berjuang di bulan Oktober ini. Gimana persiapan kalian teman-teman? Aku harap udah lebih matang lagi nih ya. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat nih sekali lagi buat kalian yang udah tes SKD. Dan terkhusus untuk penonton setia channel Belajar Bareng Monica ya, channel ini, aku juga mau ngucapin selamat buat kalian yang komen nih di YouTube channel ini. Kak, aku udah lolos passing grade dengan nilai berapa teman-teman? Oke, ada nilainya 400 sekian, kemudian ada 450 sekian. Wow, gede ya teman-teman. Ada juga yang 460 sekian. Wow, keren-keren kalian semuanya. Nah, aku harap ya, aku doakan kalian bisa lolos ke SKB. Dan tentunya aku tunggu kedatangan kalian di CPNS 2021 ini. Oke teman-teman? Nah, sekarang adalah waktunya nih buat kalian yang akan tes di bulan Oktober ini. Kita akan kembali nih membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada tugas dan wewenang MPR. Kemudian pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan yang terakhir adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Penasaran nih bentuk soalnya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor 1. MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Di bawah ini merupakan tugas dan wewenang MPR setelah amandemen. Kecuali. Oke teman-teman, ingat soalnya adalah tugas dan wewenang MPR setelah di amandemen. Kecuali ya. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Apakah setelah amandemen ini merupakan tugas wewenang MPR? Ini merupakan tugas dan wewenang MPR setelah amandemen, teman-teman. Dan sebelum amandemen juga sama ya, teman-teman. Tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang B, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Gimana, teman-teman? Ya, betul ya, teman-teman. Jadi setelah amandemen itu pemilihan umum untuk presiden wakil presiden kan oleh rakyat ya secara langsung, tetapi yang melantiknya tetap MPR teman-teman. Oke? Kita lihat pilihan jawaban yang C. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Ingat nggak teman-teman, kita pernah bahas soal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ya di video aku sebelumnya. Kita udah membahas nih mekanismenya seperti apa sih. Aku udah buat teman-teman rangkumannya ya. Silakan yang belum tonton, silakan teman-teman bisa tonton. Oke? Nah, ini merupakan tugas dan wewenang MPR setelah di amandemen ya. Ketika presiden dan atau wakil presiden misalkan ada dugaan nih dari DPR melakukan korupsi ya atau tindak pidana lainnya, oke? Nanti DPR ini akan meminta nih kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa ya, kemudian juga mengadili dan memutus apakah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ini disetujui atau enggak nih. Nah, kalau disetujui gimana teman-teman? Ya, kalau disetujui nantinya akan diteruskan ke MPR ya. Nanti MPR yang akan menyelenggarakan sidang. Oke? Selanjutnya untuk yang D nih, menetapkan garis-garis besar haluan negara. Gimana teman-teman? GBHN. Apakah ini merupakan tugas wewenang MPR setelah di amandemen?
Bukan ya teman-teman, ini tugas dan wewenang MPR sebelum diamandemen. Ya, berarti jawabannya adalah yang D teman-teman. Nah, sebelum amandemen itu, kedaulatan rakyat kan dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat teman-teman. Nah, majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sedangkan untuk presiden itu harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Nah, presiden itu diangkat oleh MPR, kemudian tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, teman-teman. Itu sebelum di amandemen ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu nih GBHN itu apa sih? Ya, GBHN itu atau garis-garis besar haluan negara, teman-teman. Itu adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Nah, singkatnya itu teman-teman, kalau kita masuk ke kehidupan yang sekarang ya, keadaan yang sekarang, GBHN ini sama dengan RPJM, teman-teman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Karena jangka waktunya itu adalah 5 tahun, teman-teman. Ya. Dan isinya itu apa sih? Isinya itu adalah perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program pembangunan dari presiden terpilih. Mengerti, teman-teman? Oke. Untuk yang E kita lihat ya. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ya, ini merupakan tugas dan wewenang MPR setelah diamandemen. Sekarang, agar teman-teman bisa lebih mudah lagi nih dalam mempelajarinya, aku udah buatkan nih teman-teman ya, tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen. Kita lihat teman-teman. Yang pertama kita bahas itu adalah kedudukannya dulu nih ya. Sebelumnya itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, teman-teman. Karena kan kedaulatan rakyat juga berada di tangan MPR ya. Nah, sesudahnya MPR itu merupakan lembaga negara yang punya kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Jadi udah nggak ada teman-teman istilah lembaga negara tertinggi ya. Kemudian kita lihat dari segi kewenangannya untuk sebelum amandemen. Pertama, pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden ya, karena kan saat itu masih kekuasaannya itu masih dipegang oleh MPR, teman-teman ya. Kalau sekarang siapa teman-teman yang memilih presiden dan wakil presiden? Ya, rakyat secara langsung ya. Oh ya, untuk yang pertama nih terkait pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sebelumnya kan MPR, sesudahnya siapa teman-teman? Sesudah amandemen. Rakyat itu sendiri ya. Oke, kita lihat poin yang ketiga, menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ya, tadi aku udah jelasin ya teman-teman. Yang keempat, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini masih sama teman-teman dengan sesudah amandemen ya. Kita lihat yang sesudah amandemen nih untuk poin yang kedua. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Nah, ingat ya, kalau sebelumnya tadi kan yang memilih itu siapa? MPR. Kalau sesudah rakyat langsung ya. Tapi tetap yang melantik itu adalah MPR. Oke? Kita lihat yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Nah, ini kasusnya ketika presiden dan atau wakil presiden ini ada dugaan korupsi ataupun tindak pidana lainnya. Ya, teman-teman, maksimal berapa hari nih? Ada yang inget nggak? Ya, maksimal adalah 30 hari ya. Buat yang belum nonton, silakan tonton videoku karena aku udah buat rangkuman singkatnya ya di video terkait mekanisme pemberhentian presiden dan juga wakil presiden.
Kita lanjut teman-teman ke poin 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Selambat-lambatnya 60 hari ya. Selanjutnya untuk yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan. Maksimal 30 hari. Ingat ya, untuk MPR kan itu ada di pasalnya ya teman-teman. Kadang bingung nih, ada yang 30 hari, ada yang 90 hari, ada yang 60 hari. Tapi untuk MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman, itu hanya ada 2 versi hari, 30 hari dan juga 60 hari. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi 90 hari. Ya, oke teman-teman. Kita lihat untuk susunannya. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan daerah, dan juga utusan golongan. Nah, teman-teman, sebenarnya maksudnya ini adalah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil nih dalam majelis, sehingga majelis itu betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Ya, karena kan kedaulatan rakyat juga berada di tangan MPR, teman-teman, saat itu, ya. Nah, yang disebut dengan golongan-golongan itu apa sih? Ini merupakan badan-badan, teman-teman, seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain. Nah, sedangkan setelah amandemen ya, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD hasil pemilihan umum. Oke, mengerti teman-teman? Silakan nih buat kalian yang ingin screenshot, silakan di screenshot teman-teman. Kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Merupakan isi dari pasal 34 ayat 3. Oke. Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari pembentukan pasal ini adalah, kita lihat teman-teman. A. Bahwa pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk merancang sebuah program yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam upayanya untuk berobat. Apakah ini teman-teman? Oke, ini merupakan wujud dari pasal 34 ayat 2 ya teman-teman. Oke, nah karena ayat 2 itu kan membahas tentang jaminan sosial ya. Salah satu contohnya itu dengan adanya BPJS Kesehatan ya, ini untuk berobat teman-teman. Oke, kita lihat yang B, bahwa negara akan memberikan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Nah, ini cenderung pasal 34 ayat 1, teman-teman ya. Yang C kita lihat bahwa pemerintah yang berkuasa membentuk sebuah program yang bisa membantu warga negara Indonesia yang fakir serta miskin dan juga anak terlantar agar bisa terus hidup serta mempunyai usaha dan penghasilan yang bisa dijadikan sebagai penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini terkait dengan pilihan jawaban B, teman-teman ya. Jadi ini merupakan pasal 34 ayat 1 ya. Selanjutnya yang D, bahwa negara memiliki kewajiban untuk membangun sarana serta prasarana umum yang memadai, baik dari kuantitas serta berkualitas dalam pelayanannya. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman, karena sesuai nih dengan isi pasalnya ya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, di sini nggak terfokus pada rakyat miskin dan juga terlantar. Enggak ya teman-teman. Maka di sini memang membangun sarana dan prasarana umum ya. Nah, ini dia. Negara memiliki kewajiban untuk membangun sarana serta prasarana umum yang memadai baik dari kuantitas serta berkualitas dalam pelayanannya.
Contohnya apa? Ketika pemerintah nih membangun dan memperbaiki rumah sakit, baik dalam segi gedungnya, alat, obat, maupun pelayanannya. Nah, ketika pemerintah juga membuat pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan ini, membuat birokrasinya itu nggak ribet, teman-teman. Ya. Selanjutnya, penyediaan sarana transportasi yang memadai dan layak jalan beserta kelengkapannya. Oke? Nah, sedangkan yang teman-teman, bahwa diharapkan dapat membantu memberikan fasilitas pengobatan yang layak bagi rakyat miskin. Nah, ini juga ayat 2 ya, teman-teman. Berarti untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya. Karena kalau membahas soal fakir miskin, anak terlantar ya, itu cenderung ke ayat 1 dan 2. Oke? Mengerti, teman-teman? Kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat KPU. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dibentuknya KPU adalah, kita lihat teman-teman, A. Tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. B. Untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Gimana teman-teman? Yang A dan B? Ya, ini merupakan tujuan dibentuknya KPU ya teman-teman. Kita lihat yang C. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Ini juga merupakan tujuan dari dibentuknya KPU. Yang D, untuk memilih presiden dan wakil presiden. Wah, ini bukan merupakan tujuan dibentuknya KPU, teman-teman ya. Karena yang memilih itu tetap rakyat, KPU ini hanya menyelenggarakan aja. Oke? Sedangkan yang E, untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Ya, betul sekali teman-teman. Ini merupakan tujuan dibentuknya KPU ya. Ini ada di pasal berapa? Pasal 22E ayat 1 ya. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ya. Oke. Jadi sebelumnya itu teman-teman, istilah KPU ya, sebelumnya itu Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Nah, ini merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, ya, sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri ya, teman-teman. Nah, jadi notabene-nya ini merupakan bagian dari mesin penguasa, ya, bagian dari pemerintahan itu sendiri. Jadi dengan adanya KPU ini diharapkan terbentuk nih lembaga yang independen, teman-teman. Ya, dia sifatnya mandiri, kemudian dia bebas dari para penguasa, gitu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu ya tujuan dibentuknya KPU, kan teman-teman bisa lihat nih dari pilihan jawabannya, ditelaah satu persatu. Yang paling tidak memungkinkan itu ya ini, untuk memilih presiden dan wakil presiden ya, karena yang memilih adalah rakyat itu sendiri. Oke? Kalau sebelum amandemen siapa teman-teman yang memilih presiden dan wakil presiden? Oke, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh, terhadap Soekarno dan Hatta. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah, ini merupakan peristiwa yang udah sering banget nih teman-teman denger ya. Sering juga teman-teman baca untuk di buku-buku PPKN ketika SMP ya. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman. Yang A, pertentangan para pemuda dengan para pemimpin Jepang. Apakah ini? Kita lihat dulu yang B ya. Pertentangan antara para pemuda dengan golongan tua tentang proklamasi kemerdekaan. Lihat yang C. Sudah? Yang D dan juga E. Yang mana teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Karena saat itu teman-teman para pemuda ingin nih agar proklamasi kemerdekaan secepat mungkin ya, sedangkan golongan tua, tunggu dulu dong, gitu. Kita lihat pembahasannya ya. Ini teman-teman.
Jadi ada perbedaan nih antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno dan Hatta, ya saat itu merupakan pemimpin ya dari negara kita, tidak ingin terburu-buru dan menginginkan proklamasi sesuai dengan PPKI. Hal ini dikarenakan kekuasaan Jepang masih mendominasi Indonesia, serta khawatir akan adanya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Ya, jadi kalau untuk golongan tua itu biasanya berpikirnya tuh lebih panjang ya teman-teman. Kalau golongan tua tuh cenderung, ayo dong cepet gitu teman-teman. Tapi terbukti ya, adanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini kan terjadi tanggal berapa teman-teman? Tanggal 16 Agustus 1945. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia mendirikan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lembaga pendidikan tersebut diberi nama yang mana teman-teman? Ini teman-teman harus benar ya. Kalau ketemu soal ini harus benar. Kalau sampai salah, wah sayang banget teman-teman. 5 poin loh. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah Taman Siswa ya. Ini dia teman-teman. Jadi saat itu kan pendidikan di Indonesia ya pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan. Sehingga rakyat golongan menengah ke bawah nih nggak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapat teman-teman. Jadi untuk awalnya, organisasi Taman Siswa ini merupakan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya. Nah, pertemuan tersebut itu dilakukan di rumah Ki Hajar Dewantara ya. Sekarang itu dikenal sebagai pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Nah, dari pertemuan-pertemuan inilah mereka menggagas nih mengenai pendidikan di Indonesia. Dan akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi ini merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak, kemudian remaja, dan juga dewasa. Ya, jadi di sini nggak ada pembatasan nih teman-teman, harus golongan orang kaya aja nih yang bisa, golongan para raja aja nih yang bisa, enggak teman-teman ya. Dan kita juga mengenal nih istilah Ingarsasung Tulada ya, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani ya. Sampai sekarang masih dipakai nih teman-teman ya di sekolah-sekolah. Nah, artinya apa? Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah membangun prakarsa atau semangat. Dan yang terakhir Tuturi Handayani yaitu dari belakang memberi dukungan ya. Nah, aku mau sekedar mengingatkan teman-teman ini untuk pilihan jawabannya A ya, Indise Partij. Siapa ya teman-teman pendirinya? Masih ingat nggak? Iya, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pendirinya juga ya teman-teman. Ada Ki Hajar Dewantara, ada Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Atau yang biasa kita kenal nih, 3 orang ini dengan sebutan 3 serangkai. Wah, bagus sekali teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut atau gimana teman-teman? Ya, aku rasa cukup dulu nih ya 5 soal yang udah kita bahas nih. Semoga nih keluar nih di SKD teman-teman ya. Untuk yang belum SKD, semangat teman-teman, perkuat doanya ya. Untuk yang udah SKD, teman-teman kan udah berusaha nih ya. Silakan persiapkan diri untuk SKB. Tapi sebelumnya teman-teman perkuat doanya dulu nih agar bisa lolos SKD ya. Oke deh, sekian dulu nih video dari aku ya. Kita udah membahas 5 topik ya di video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan setia di channel aku. Salam sukses!